Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 19 Mei 2023. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau beri aku hari yang indah ini dan melindungi sepanjang malam tadi. Kami mohon berkatilah hari ini untukku, untuk orang-orang yang aku jumpai, untuk orang yang aku cintai, yaitu ayah dan ibuku, kakak dan adikku, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran dan kemuliaan Allah Bapa di surga dan demi nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, lindungilah kami sekeluarga, agar nanti setelah kesibukan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 22 yang baru saja kita dengar, dia berkata demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah ada problem?
sulit bertahan atau terpuruk di saat ekonomi sulit, keadaan orang tua kita ekonominya serba sulit, harga kebutuhan melambung tinggi, mulai dari harga makanan, harga beras, bensin, dan lain sebagainya. Sedangkan penghasilan kita tetap seperti itu. Seandainya naik pun tidak sepadan dengan pengeluaran, maka rasa khawatir dan cemas harus dihadapi dengan penuh syukur dan kesabaran. Penderitaan akan semakin terasa jika kita terus mengeluh dan komplain. Misalkan, lebih khusus kepada adik-adik sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mau berangkat sekolah pagi-pagi, orang tua hanya kasih uang jajan 10.000. Sudah pasti tidak terima. Karena apa? Nanti harga minuman saja sudah 7-8 ribu di kantin sekolah. Harga pisang goreng sudah 2.000. Nanti hanya mendapat 2 pisang goreng. Lalu sampai sore. Maka pasti akan mengeluh. Nanti saya lapar. Akan komplain dengan orang tua. Kenapa uang jajan saya hanya segini? Sama uang jajan saya misalnya 50.000. Tetapi seorang anak juga harus melihat keadaan ekonomi orang tua. Jangan terlalu memaksa kehendak. Karena apa? Di zaman sekarang segala sesuatunya sudah naik harganya. Tetapi penghasilan orang tua dan gaji orang tua pun tidak akan naik. Hanya sebatas itu saja gajinya. Kesulitan semakin membebani jika kita terus meratapi nasib. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita perlu datang pada Tuhan dengan mengandalkannya, maka ada harapan baru. Kebersamaan dengan Yesus akan memampukan kita untuk menghadapi badai hidup. Badai pasti berlalu. Seorang bapa akan selalu mengingatkan pada anak-anaknya untuk terus bersyukur dan bersukacita. Sehingga kita pun dapat melihat Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Kita harus terus bergerak maju dengan memaksimalkan potensi diri untuk mencari solusi, bukannya protes pada Tuhan. Mulai pada hari ini, tanggal 19 Mei 2023, kita diajak untuk sama-sama kita berdoa novena selama 9 hari, yaitu sampai pada tanggal 27 nanti. Jadi novena selama 9 hari. Nah, sampai pada tanggal 27 nanti, keesokannya maka kita akan merayakan hari Pentakosta. Tanggal 28 nanti kita akan merayakan hari Pentakosta. Maka selama novena ini berjalan, kita berdoa, menyampaikan segala keluh dan kesah kita. Dan juga kita juga berdoa memohon berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita, berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan Bapa dan Mama kita, supaya Bapa, Mama, dan keluarga kita selalu diberkati dalam mencari nafkah dan juga pada saat mereka sedang bekerja di luar rumah. Nah, adik-adik, Bunda pun disarankan juga
lewat perkataan Padre Pio bahwa kekuatan akan hadir jika kita mempererat relasi dengan Tuhan. Nah, relasi seperti apa kita dengan Tuhan? Yaitu dengan selalu berdoa. Pada hari Minggu, bangun pagi, siapkan diri untuk kita datang ke gereja berdoa. Datang kepadanya, yaitu dalam sakramen Maha Kudus, ketika kelemahan menimpa kita. Maka penderitaan yang sedang kita hadapi akan semakin membentuk kita menjadi pribadi yang bernilai. Akankah saya dikalahkan oleh penderitaan? Apa yang harus saya lakukan untuk tetap kuat menghadapi penderitaan? Semoga demikian. Amin. Kita sama-sama doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Martoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hujukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.